Maka biasakan, kalau kita tidak tahu tanyakan kepada orang. Sampai ribut debat itu melukai. Biarpun debat biasa sudah nggak enak hati, akhirnya mengatakan istriku keras kepala, suamiku enggak, jangan biasakan begitu. Apalagi semuanya pakai kira-kira. Ibu sendiri tidak yakin dengan jawabannya, suami tidak yakin, namanya debat kusir. Apalagi mana kemesraan, habis itu besok hamil kembali 3, enggak enak itu. Jangan begitu ibu ya. Jadi tolong kalau selagi tidak tahu mengatakan, bang kita tidak tanya ustadz saja deh. Tolong rumah tangga, jangan biasakan dengan debat. Ini kadang-kadang ngadakan urusan sambal cabai 3 atau 5 no. 5 aja 3, 5 3, udah 7 aja kena semuanya. Jadi kadang-kadang kita ini serba salah, dikit-dikit dengan pasangan nggak ada perlunya. Jadi pertanyaan ibu tuh yang menarik bagi kami adalah kadang kita mudah berselisih dengan pasangan. Urusan sedikit ribut, urusan sedikit ribut, urusan agama kayaknya agama. Padahal begini bu rumusnya, dalam memandikan jenazah itu, jenazah perempuan hendaknya yang memandikan adalah perempuan, jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki. Itu dulu tahap pertama. Dan perempuan yang memandikan perempuan diambil dari perempuan yang keluarga yang mahram kalau bisa, kemudian diambil perempuan yang terhormat, bukan mulutnya nyinyir. Kadang komentari, ya Allah kok ada hitam di sininya, ada ini ada perempuan kurang ajar, nggak boleh mandikan dia. Perempuan memandikan perempuan, laki-laki yang memandikan laki-laki. Jika perempuan yang meninggal kok nggak ada perempuan, lah nggak tahu di mana ini, saya tidak paham. Mungkin seandainya baru boleh laki-laki memandikan laki-laki yang dia itu adalah mahram. Laki-laki yang mahram. Laki-laki yang mahram itu siapa? Ya anaknya perempuan yang meninggal, atau bapaknya perempuan yang meninggal, atau menantu masuk ibu ya. Jadi ibu salah kayaknya. Jadi menantu boleh nggak apa-apa, karena menantu mahram, menantu laki-laki. Ada pun masalah melihat aurat bu, semuanya nggak boleh melihat aurat siapapun. Ibu memandikan ibunya ibu juga nggak boleh ngeliat aurat. Yang dimandikan ibunya ibu loh ya, nggak boleh ngeliat aurat. Anaknya ibu perempuan misal, semoga panjang umur, tidak sebuah contoh saja, tetap nggak boleh melihat aurat. Menyentuh pun nggak boleh, harus pakai alas. Jadi jika perempuan meninggal tidak ada yang mandikan perempuan, maka dimandikan oleh laki-laki yang mahram. Mahram itu adalah yang tidak boleh dinikahi. Mantu masuk di dalamnya, mertua masuk di dalamnya. Kemudian jika ternyata dari mahramnya tidak ada, wah ini perempuan meninggal nggak ada perempuan yang mandikan, tidak ada mahramnya, wah akhirnya apa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahasanya tidak perlu dimandikan karena kehormatan mayat lebih penting. Karena tidak dimandikan, maka tidak disolati. Karena tidak disolati langsung dikubur, sudah selesai, nggak ada kewajiban. Kenapa? Langsung dibungkus. Tapi pendapat ini kayaknya nggak nyaman. Maka ada pendapat itu ditayamumi. Ditayamumi, perempuan yang meninggal tadi ditayamumi oleh bapak-bapak siapa saja yang terhormat, ditayamumi dengan pakai alas, ditayamumi. Setelah ditayamumi maka cukup, nggak usah dimandikan. Kalau dimandikan membuka aurat, cukup ditayamumi baru nanti disolati. Itu hati-hati. Makanya alangkah anehnya ini, lebay apa lebay? Lebay laki-laki sok jadi ustadz terus, meninggal perempuan dia yang mandiin. Kacau ini. Maksa ini nggak boleh ya ustadz lebay yang lebay. Anda lagi-lagi jangan mandikan perempuan, kecuali yang meninggal ibumu atau anak perempuanmu. Ini aneh-aneh ini, cara ngaji lebaynya lebay, nggak boleh seperti itu. Nah, kurang lebih itu ilmu fikihnya. Kalau ibu tanya dari kemarin nggak rebut, salam buat suami bu ya, saya dimarahi bu ya, balasannya saya gigit hidungmu suamiku. Jadi nggak perlu ribut debatnya, selesai ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.